TikTok Shop resmi ditutup sama pemerintah. Alasan merugikan pedagang tradisional, terutama pedagang yang ada di Tanah Abang. Bener atau nggak beritanya? Miris, Mimi bener-bener miris banget ngebaca, tahu berita ini. Jujur Mimi lemes banget, Mimi nggak paham lagi. Apalagi gimana pemerintahan kita bisa mengambil sebuah kebijakan yang tidak bijaksana dan sangat berat sebelah tanpa memikirkan win-win solution untuk semua pihak. Padahal fakta yang beredar selama beberapa tahun terakhir, ada begitu banyak orang yang menggantungkan hidupnya lewat TikTok Shop. Baik itu seller, baik itu afiliator, dan siapapun menjadi punya kesempatan yang sama untuk bisa ngumpulin cuan. Gak peduli mereka artis atau bukan, gak peduli mereka pendidikan tinggi atau bukan, gak peduli mereka anak siapa, gak peduli mereka siapapun, apapun backgroundnya, semua orang di TikTok ini, di TikTok Shop ya, especially dengan keranjang kuning itu ya, semua orang menjadi punya kesempatan yang sama untuk mencari uang, ngumpulin cuan, mensejahterakan diri mereka tanpa melakukan cara-cara haram, jual diri. Kecuali emang orangnya demenai gitu yang mungkin jual diri kali di media sosial, kan ada aja orang kayak gitu. Tapi intinya buat sebagian banyak orang, baik itu afiliator maupun seller, lewat TikTok Shop, lewat TikTok, apa sih ini namanya, media sosial commerce, apa sih gue nggak ngerti deh ya. Intinya lewat TikTok yang terus boleh ada keranjang kuningnya sehingga ada transaksi langsung. Pak, Bu, pemerintah Indonesia yang terhormat, ada banyak banget orang yang akhirnya memiliki kesempatan yang sama untuk bisa ngerasain hidup yang sejahtera hanya lewat satu platform ini. Semua orang punya kesempatan yang sama untuk bisa tajir, kaya raya, hidupnya sejahtera, kasih manfaat untuk orang banyak tanpa harus punya modal gede dulu, tanpa harus cantik, tanpa harus seksi, tanpa harus, terserah deh apapun sebutannya, selama mereka kreatif, punya otak untuk mikir, apapun jadi sumber kreativitas mereka gitu ya. Dan terus tiba-tiba TikTok Shop mau di-ban, mau ditutup. Video dengan keranjang kuning mau dilarang dan ditiadakan. Ya Tuhan, dengan alasan banyak pedagang UMKM dan pedagang tradisional, terutama yang dari Tanah Abang, yang merasa dirugikan. Hello, coba dong tanya pedagang UMKM dan pedagang tradisional lainnya yang justru akhirnya bahkan bisa menembus pasar lokal gitu ya, pasar interlokal, mungkin internasional mungkin gitu, hanya melalui satu platform ini karena mereka kreatif. Mereka jadi punya kesempatan sama. Mereka yang adanya di pelosok, jualannya di rumah gubuk-gubuk, Pak, masih bedeng-bedeng, masih rumah yang backgroundnya apa ini namanya, temboknya bambu, Pak, jualan kerupuk, jualan keripik, Pak, jualan sambal, jualan pete, jualan jengkol, jualan apa deh ya Pak ya, yang akhirnya dapet cuan, Pak. Tiap hari narik duit, Pak, tiap hari loh, Pak. Siapa orang yang mau ngasih duit harian, Pak, sekarang? Tiap hari narik duit, baik itu bentuknya komisi, baik itu bentuknya omset, pemasukan. Semua orang, terjadi yang namanya pemerataan kesejahteraan dari Sabang sampai Merauke. Kalau tadinya cuma orang-orang yang ada di kota besar ya, yang bisa pegang duit banyak, kan bisa transaksi, ini bisa jual beli ya, karena targetnya ada di depan mata, namanya di kota besar. Ini enggak, Pak. Semua orang yang tinggal di daerah kecil, yang di pelosok sekalipun, selama ada wifi dan punya handphone, meskipun handphonenya mungkin cuma handphone yang burak, yang jelek, yang burem, tapi semua orang, Pak, punya kesempatan yang sama biar tiap hari dapurnya ngebul, dapat duit, narik duit, Pak, dari TikTok. Siapa yang mau ngasih, Pak? Begitu, Pak. Mbak deh. Jadi gini loh, kalau dalam mengambil keputusan itu menurut Mimi ya, memang sebaiknya harus memikirkan. Gue sih ini sok pinter aja ya, gue juga bukan pemerintah. Sebenarnya gue nggak ngerti apa yang bener-bener terjadi dalam-dalamnya, segala kereta lewat. Oke, jadi Mimi sih nggak bener-bener ngerti sih sebenarnya yang terjadi di seluk beluk dalamnya itu seperti apa sih. Cuman menurut Mimi ya, atas ada nggak tahu deh, boleh nggak sih kita sebut jutaan orang, jutaan pengguna TikTok yang hidupnya menjadi sejahtera dan bisa dapat duit harian tiap hari walaupun hanya 10.000 perak, Pak. Walaupun hanya 10.000 perak, bahkan ada, Pak, yang bisa jutaan, ratusan juta, dimana orang itu cuma orang-orang kecil, orang-orang daerah yang tadinya kagak ngerti tuh, Pak, megang duit yang lembaran merah, yang duitnya ratusan ribu, jutaan tuh bagaimana? Orang-orang yang rasanya di usia-usia muda belum tentu sanggup beli tanah, bangun rumah, tapi mereka bisa menjadikan semua itu kenyataan. Para pasangan suami istri mungkin yang berjuang di garis kemiskinan, tapi akhirnya bisa melayakan anak-anaknya melalui TikTok Shop itu, Pak, artinya
Ada banyak, boleh nggak kalau gue sebut jutaan orang yang terbantu karena adanya TikTok Shop ini. Dan Bapak hanya ngebelain satu sisi. Jadi maksud saya begini, buatlah sebuah keputusan yang win-win solution. Namanya udah kebijakan, ada kata-kata bijaknya. Jadi haraplah mungkin bisa sedikit lebih bijaksana agar semua orang dapat merasakan keadilan gitu loh. Nggak cuman yang pedagang-pedagang Tanah Abang aja, Pak, jangan salah. Saya bukannya ngatain pedagang Tanah Abang, bukan kagak suka sama Tanah Abang. Saya juga pengusaha penjual pakaian yang saya juga kadang tuh sering masih belanja di Tanah Abang. Suka saya belanja di Tanah Abang sampai sekarang, ya. Masih Pak, masih. Tapi bukan begitu. Tapi maksud saya biar terjadi keadilan gitu loh. Nggak menang sebelah, nggak berat sebelah. Gimana itu? Berat ya mikirnya begitu ya. Kalau semuanya kudu dimenangin, berat. Iya, tapi kan itu tugas Bapak sebagai pemerintah. Emang berat pekerjaannya, makanya fasilitas Bapak juga gede, pendapatan juga gede begitu, Pak. Makanya harus memang kita memikirkan dengan seksama gitu, dan dan dengan mendalam. Memang itu PR gitu, nggak mudah untuk dipikirkan. Tapi sebagai pemerintah yang memang memiliki kebijakan, haruslah memang mengambil kebijakan yang bijaksana untuk semua pihak. Kalau begini kan jadi berat sebelah, Pak. Kebayang nggak, Pak? Ada berapa juta orang yang akhirnya jadi putus pemasukan. Kembali, Pak, miskin lagi. Orang-orang daerah yang kembali, Pak, tidak bisa merasakan nikmatnya mendapatkan cuan halal, ya Pak ya. Cuan halal ini bukan bicara jual diri nih, Pak. Ini bicara halal. Dia jualan produk yang dia bikin sendiri, ya. Produk yang dia pasarin sendiri. Coba, ada berapa banyak, Pak? Jutaan orang juga yang akan merasakan kerugian, kemiskinan mungkin ya atas keputusan yang Bapak bikin berat sebelah ini. Jadi coba deh untuk pemerintah nih, mungkin boleh nggak sih dibicarain, dipikirin ulang. Ini kan kita banyak ya menteri-menteri yang keren-keren, yang hebat-hebat, yang berasal dari kaum muda gitu loh ya, yang mungkin maksudnya mungkin pemikirannya gitu atau pengetahuannya tentang hal ini tuh juga tinggi gitu ya. Mungkin bisa saling atau gimana lah pembicaraannya. Mimi juga gak ngerti ya namanya pemerintahan, meetingnya gimana sih mereka tuh ngambil keputusan begini caranya. Mimi juga gak ngerti. Tapi maksudnya cobalah mengambil sebuah keputusan yang win-win solution buat semua pihak. Jangan hanya memberatkan satu pihak gitu loh. Karena lewat TikTok Shop ada yang terbantu, tapi betul mungkin ada juga yang merasakan dampak kerugiannya. Tapi kalau TikTok Shop dimatiin juga, Pak, jangan salah. Ini banyak juga yang merasakan kerugiannya. Bahkan mungkin lebih banyak yang merasakan kerugian karena TikTok Shop ditutup daripada ketika TikTok Shop ada gitu loh maksudnya ya. Gitu sih, kalau Mimi cuma bisa ngomong gitu ya. Mimi juga termasuk Mimi ngomong kayak begini jujur memang karena Mimi termasuk salah satu orang yang sangat terbantu dan sangat sejahtera hidupnya. Padahal siapa sih gue cuman janda anak 3, saya sekolah cuma lulusan SMA gitu loh. Kalau nggak lewat TikTok Shop, gue nggak mungkin bisa tuh ngegedein, nyokolain anak-anak gue di sekolahan yang istilahnya sesuai lah dengan kapasitas mereka, dengan keinginan mereka, dengan kemampuan mereka ya. Paling tidak walaupun emaknya janda anak 3, tapi anak-anaknya semua sekolah bener, Pak. Makan tiap hari, ada lah gizinya walaupun cuma telur-telur doang gitu ya. Mimi sih jujur ya bukan afiliator yang sukses banget juga lah, masih pas-pasan lah dapet, tapi disyukurin ya alhamdulillah aja. Dan jujur, Pak, yang nasibnya seperti saya, yang janda-janda terbantu jadi bisa ngegedein anak-anak begitu ya, Pak, dan bisa ngurus dari rumah, Pak. Kan kita harus nih, Pak, membesarkan generasi yang berkualitas. Jadi emaknya tetap bisa cari duit tapi tetap bisa juga ngurusin anaknya gitu, Pak, di rumah ada. Ini yang nasib kayak saya bukan saya doang, Pak, ada ribuan ibu-ibu janda-janda, atau enggak yang bukan janda dah, intinya ibu yang bisa nyari duit, membantu perekonomian keluarga tapi tetap bisa ngurusin anaknya. Jadi kita membantu membesarkan generasi yang berkualitas dan tidak kekurangan kasih sayang karena ibunya terlalu sibuk di luaran, Pak. Ini ada banyak banget yang kayak Mimi, bukan cuma Mimi doang. Beneran, ini Mimi mewakili dah afiliator sama orang-orang yang pada sukses gara-gara TikTok deh, yang kayak Mimi nih posisinya ya. Bukan cuma itu, Pak, kita dari gerakan ini juga nih, dari TikTok yang juga ada keranjang kuningnya begini dah modelannya. Kita juga membantu, Pak, banyak seller-seller di daerah, toko-toko kecil yang akhirnya merasakan cuan karena kita bantu jualin, kita bantu promosi, dan mereka akhirnya bisa memberikan manfaat, membuka lowongan pekerjaan di kampungnya. Banyak, Pak, yang gitu. Coba dah Bapak pikirin dah ya, Pak. I love you full dah, pokoknya nyari dan bikinlah, Pak, please banget kebijakan yang adil buat semuanya ya, Pak. Semangat, Pak. I love you. Assalamualaikum.